Masih pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil review buku ketiga dari mata kuliah Gerakan Sosial dengan judul Memolisiam Perbedaan Pendapatan yang ditulis oleh Luis A. Fernandez. Mata kuliah ini diasuh oleh Bapak Lazarus J. Ahmad. Baik, pada review buku ketiga ini, bab satunya berbicara tentang protes, kontrol, dan kepolisian. Yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari protes, kontrol, dan kepolisian. Nah, protes adalah pernyataan tidak menyetujui, menentang, menyangkal, dan lain sebagainya. Sedangkan kontrol adalah suatu alat atau kumpulan untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Dan kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas untuk sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Bagian pertama dari bab 1 menjelaskan tentang anti-globalization movement dan perpolisian pada jaringan. Nah, buku ini berangkat dari hiruk-pikuk aktivitas politik yang membentuk gerakan anti-globalisasi atau juga dikenal sebagai alter globalization atau gerakan anti-globalisasi korporat, dan pengembangan taktik polisi baru untuk menumpukan dan mungkin menghancurkannya. Bagian kedua dari bab 1 menjelaskan tentang texture of control atau di masa lalu negara menggunakan berbagai bentuk kontrol untuk menyerang gerakan sosial radikal yang menentang kekuasaannya. Bagian ketiga dari bab 1 menjelaskan tentang kontrol dan movement sosial, bahwa meskipun literatur ini memberikan wawasan tentang praktik negara, namun berfokus terutama pada sisi garis keras dari represi hukum, hampir mengabaikan taktik garis lunak kontrol hukum seperti penggunaan izin hukum. Bagian keempat dari bab 1 menjelaskan tentang another perspektif pada kontrol. Nah, untuk memahami dengan baik kontrol sosial dari perbedaan pendapat, kita harus mengambil pandangan kritis baik dari model manajemen yang dinegosiasikan dan gagasan represi. Masuk pada bab 2 menjelaskan tentang perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat, gambaran umum dari kontrol sosial. Menurut Thomas Bromberg dan Stanley Cohen pada 2003 mengatakan bahwa teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dan sosial klasik. Nah, bagian pertama dari bab 2 menjelaskan tentang pengendalian sosial dari DIS. Nah, perspektif sosiologi umum, kita melihat bahwa negara menggunakan teknik kontrol sosial yang bekerja tidak ada sebelumnya. Bagian kedua dari ini menjelaskan tentang power, be power, dan berikan elementality. Nah, menurut pemerintah Foucault pada tahun 1983, tidak berarti badan penguasa yang representatif, tetapi suatu entitas yang ada untuk dirinya sendiri dan terlibat dengan perilaku. Ketiga, kepolisian beragam atau ragam kepolisian, bahwa seperti yang dicatat oleh Hart dan Negri pada 2000 dan lainnya seperti Fahamki pada 2004, tenaga kerja telah berubah selama 30 tahun terakhir dari material menjadi non-material. Yang berikut itu legal, physical, and spatial psycholog, bahwa lingkup kontrol hukum mengacu pada bagaimana negara menggunakan teknik hukum untuk mengatur, mengelola, dan menenangkan. Bab 3 menjelaskan tentang gerakan anti-globalisasi, bahwa belajar pengendalian dari gerakan anti-globalisasi adalah menakutkan. Karena apa? Karena gerakan tampaknya mana-mana dan tempat pada waktu yang sama. Bagian pertama yaitu membangun sebuah cara referensi organik. Sebelum protes WEF di New York, para aktivitas mengoperasikan 7 lister yang berbeda untuk protes itu sendiri. Nah, masing-masing mewakili bagian mereka yang berbeda. Bagian kedua yaitu apa itu globalisasi dan mengapa orang melakukan perlawanan. Nah, para sarjana memunculkan banyak istilah untuk mengkaji berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan globalisasi seperti migrasi massal. Nah, yang berikut adalah gerakan anti-globalisasi, bahwa para ahli gerakan sosial percaya bahwa serangkaian keluhan adalah kondisi yang perlu tetapi tidak cukup untuk mobilisasi, yaitu dalam Tarau pada tahun 1989.
Nah, bagian ini dibagi atas beberapa, yaitu yang pertama anarkisme dan tindakan langsung, yang kedua adalah model kelompok afinitas, dan yang ketiga adalah klaster, dan yang terakhir adalah juru bicara. Yang berikut dari bab ini yaitu dampak dari September. Nah, meskipun protes WTO pada tahun 1999 tidak memulai gerakan anti globalisasi. Nah, hal ini memicu serangkaian protes global yang intens. Itu kita baca dalam ARS 2004 yang menargetkan globalisasi. Bab 4 dari buku ini menjelaskan tentang mengelola dan mengatur protes. Bagian pertama yaitu pengendalian sosial dan hukum. Nah, pada November 2004, kawasan perdagangan bebas Amerika atau FTAA bertemu di Miami. Nah, mewakili 34 negara di Amerika, Menteri Perdagangan Nasional bernegosiasi untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi pada hampir semua barang dan jasa yang disediakan di mana saja antara Kanada dan Tierra del Fuego. Bagian kedua yaitu tata cara kota. Nah, 2 bulan sebelum pertemuan FTAA, Komisi Kota Miami mulai mempertimbangkan revisi Undang-Undang Jalan dan Trotoar yang secara khusus akan menargetkan pengunjuk rasa anti globalisasi. Bagian ketiga yaitu menghidupkan hukum lama, bahwa ahli-ahli membuat peraturan sementara beberapa kota menghidupkan kembali undang-undang lama yang umumnya terlupakan yang sudah ada di buku dan kemudian menerapkannya secara khusus pada gerakan anti globalisasi. Yang berikut adalah mengatur protes, bahwa sebagai bentuk kontrol sosial, peraturan zonasi berpengaruh nyata terhadap para aktivitas pramuka tersebut. Yang berikut adalah negosiasi tidak menyetujui prosedur perizinan, bahwa sebagai bentuk kontrol, penegak hukum menggunakan izin untuk merundingkan waktu, lokasi, durasi, dan rute pawai serta pembuatan zona protes yang menentukan ruangan untuk penerimaan. Yang berikut adalah menutup ruang publik. Nah, penutupan ruang publik untuk aktivitas adalah taktik yang berkembang dalam menjaga perbedaan pendapat. Seperti contoh lainnya bahwa ia tidak bergantung pada represi garis keras, tetapi bekerja dengan lembut dan halus, bahkan membuat negara tampak murah hati dan melindungi para pengunjuk rasa. Bab 5 dari buku ini menjelaskan tentang seperti apa itu demokrasi. Bagian pertama, fisik pengendalian ruang. Pada tahun 1999, Organisasi Perdagangan Dunia bertemu di Seattle untuk meluncurkan putaran negosiasi perdagangan milenial. Nah, bersamaan dengan pertemuan tersebut hadir pula ribuan pengunjuk rasa dari seluruh dunia yang melakukan demonstrasi jalanan besar-besaran di luar tempat pertemuan. Bagian kedua dari bab 5 menjelaskan tentang memilih lokasi yang dapat dipertahankan. Nah, penguasaan ruang dimulai dengan memilih lokasi geografis untuk pertemuan puncak atau menteri. Bagian ketiga menjelaskan tentang proses perencanaan. Langkah selanjutnya dalam proyek pengendalian fisik adalah proses perencanaan. Nah, Departemen Kepolisian bersama dengan berbagai badan lembaga layanan dan petugas penelitian tentang bagaimana menanggapi protes. Bagian keempat dari bab 5 menjelaskan tentang operansum intelijen. Nah, pengumpulan intelijen adalah komponen terakhir dari pekerjaan polisi. Nah, polisi mengumpulkan data dengan meminta izin, mempelajari protes di masa lalu, mensurvei informasi open source, dan menyusup kegerakan. Yang kelima yaitu patrolling, harassing, and detaining. Yang berikut mengurangi ruang anonim. Yang berikut memenuhi ruangan. Yang berikut membangun fence atau pagar atau kekuatan, ya, membangun pagar atau kekuatan, mengandung radikal wabah, dan yang terakhir adalah penangkapan massal, preventif, dan regu perebutan. Bab ke-6 dari buku ini menjelaskan tentang sini ayo anarkis. Nah, bagian pertama menjelaskan tentang pengendalian psikolog ruang, bahwa penegakan hukum menggunakan berbagai taktik psikolog untuk mengendalikan protes, membangun makna aktivitisme anti globalisasi melalui kampanye hubungan masyarakat dan pesan media. Bagian kedua menjelaskan tentang proses framing, bahwa banyak karya akademis tentang pembengkakan berkisar pada bagaimana gerakan sosial membangun makna,
untuk memobilisasi individu. Itu kita bisa baca dalam IRS 2004. Bagian ketiga bahwa menjelaskan tentang public relation express, bahwa proses pembentukan gerakan sosial cenderung kolektif dan organik. Bagian keempat yaitu menjelaskan tentang efek dingin, bahwa efek dingin adalah pendingin yang dapat terjadi di komunitas lokal dan dalam suatu gerakan. Nah, ini adalah hasil dari teknologi kendali yang menghasilkan rasa takut. Bab 7 atau bab terakhir dari buku ini menjelaskan tentang penegakan hukum dan kontrol. Nah, dalam Multi-Type Hart and Negri 2004 berpendapat bahwa model represi selalu mengikuti inovasi dalam perlawanan, bukan sebaliknya. Artinya, mereka menyarankan bahwa pembangkang adalah inovator, menciptakan dari kebutuhan cara-cara baru untuk melawan dan menantang status quo. Yang bagian pertama dari bab 7 itu adalah pikiran tentang karakteristik of the state de perpolisian, bahwa studi tentang pemolisian gerakan anti globalisasi menunjukkan bahwa negara dapat dengan cepat beradaptasi dengan reporter perselisihan yang berubah. Namun, pada tingkat yang lebih luas, temuan menunjukkan bahwa negara memainkan peran yang lebih rumit dalam globalisasi daripada yang dijelaskan oleh literatur saat ini. Bagian kedua yaitu implikasi untuk negosiasi dan manajemen model. Nah, selama dekade terakhir, para sarjana telah mengembangkan literatur seputar kebijakan protes, yaitu Markey dan Marpel pada tahun 1997, Delaporte dan Reiter pada tahun 1998. Yang berikut adalah ruang protes dan kontrol, bahwa protes dan kebutuhan merupakan upaya publik yang dibutuhkan banyak orang dan uang besar untuk menampung mereka. Yang terakhir adalah harapan dan inovasi, bahwa negara mengikuti dengan gerakan balas, analisis, dan penerapan logika kontrol. Tetapi kami sangat tidak lupa bahwa ini baru setengah dari cerita. Sekian penjelasan singkat saya dari hasil review buku ketiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih.